Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah banyaknya bencana, penyakit, peperangan, dan sebagainya, kita pada akhirnya mengakui bahwa hidup kita manusia memang rapuh. Tetapi bukan karena hal tersebut lalu kita semua berhenti berjuang setiap hari dalam kehidupan kita. Ada makna hidup kekal dalam kefanaan dan keterbatasan kita yang harus dihidupi dengan sukacita selama kita masih hidup. Itu akan kita baca dan renungkan melalui firman-Nya, dan oleh karena itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini, hari baru Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan membaca mendengar firman-Mu Tuhan, mampukan kami memaknainya dan melakukannya setiap hari di dalam hidup kami. Ampuni salah dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayat 17. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Amin. Saudaraku, jika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata luar biasa dalam kefanaan, dalam keterbatasan kehidupan kita. Saudara-saudara, mulai dari ayat 13, kita membaca di sana bahwa sebenarnya jika kita hidup menurut keinginan kita sendiri, menurut keinginan daging kita sendiri, maka sebenarnya tanpa kita sadari kita tertuju kepada kehancuran, tertuju kepada hal yang dikatakan mati. Bahwa di sana dalam keadaan seperti itu justru penderitaan dan pergumulan yang tanpa sadar kita alami. Ayat 14 di situ dikatakan bahwa setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bahkan ayat-ayat sebelum ini kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah orang-orang yang betul-betul dapat menikmati satu sisi atau satu bagian dari kehidupan yang tidak dimiliki orang lain selain orang yang kemudian telah diselamatkan di dalam diri Yesus Kristus. Orang-orang seperti itu dalam ayat 15 dikatakan salah satu buktinya, salah satu akibatnya adalah bahwa orang-orang seperti ini tidak akan lagi dikuasai oleh ketakutan. Sekarang ini begitu banyak hal yang sebenarnya bisa membuat kita takut menjalani kehidupan kita. Tapi orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah telah diselamatkan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah lagi mengalami ketakutan, karena jaminan hidupnya sungguh-sungguh hanya di dalam Tuhan. Ayat 16 bahkan mengatakan bahwa pimpinan Tuhan akan menempatkan kita dalam perjuangan terus-menerus melawan ketidaksempurnaan kita. Pimpinan Allah di dalam kuasa Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan
untuk melawan setiap keterbatasan yang seringkali menjadi godaan yang teramat besar dalam kehidupan kita sekarang. Bahkan penutup di ayat 17 mengatakan bahwa orang-orang yang telah diselamatkan dalam Kristus Yesus, orang-orang yang kemudian dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dalam kehidupan ini, akan disebut sebagai ahli waris. Bahwa dalam kehidupannya dia menderita, dia bergumul, tetapi pada akhirnya dia akan mengerti bahwa keselamatan itu menjadi bagian yang tidak akan hilang dari diri orang itu. Sekalipun hari ini kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami pergumulan yang teramat besar, kita mengalami kondisi dan keadaan yang bagi orang-orang lain membuat mereka menyerah, kita tidak akan pernah menyerah. Karena kuasa Allah melalui tuntunan kuasa Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita telah diselamatkan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk terus-menerus berjuang menjadikan kehidupan kita berkenan kepada Allah. Jika dikatakan bahwa kita berhutang kepada Allah, tidaklah berarti bahwa Allah itu seperti seorang rentenir yang dengan kejam menuntut paksa kita dengan hutang yang kita miliki karena penyelamatannya kepada kita. Allah ingin kita mengenal kasih-Nya yang tidak terbatas itu lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, supaya kita datang pula kepada-Nya, mempersembahkan pujian dan penyembahan kita bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan dan sukacita hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hal dan perkara yang luar biasa yang Tuhan jadikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pengorbanannya bagi kami untuk keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami. Dan sampai hari ini dan sampai Kristus datang untuk kedua kalinya, kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Allah itu. Kami dimungkinkan untuk terus berjuang dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya kami terus bersukacita di tengah-tengah banyaknya tekanan, di tengah-tengah banyaknya sakit penyakit, di tengah-tengah banyaknya kelemahan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit dan bergumul dalam pergumulan-pergumulan yang mereka alami, khususnya mereka yang lemah. Kami berdoa mendoakan Nyonya Eva Palaklangan, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakberulawal, Bapak F. Andi Padang, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarira, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Banne, Saudara Naftali Minna, Saudari Putri, Saudara Agra, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Daniel Satu, Nyonya Damaris Sirri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Antonis Somalinggi, Saudari Angel, Saudara Juan, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Baharudin Dendang, Nyonya Peter Tena, atau mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, Tuhan yang sakit. Mampukan mereka untuk terus berjuang. Biarlah kehidupan kekal yang kami miliki bersama-sama dan juga mereka miliki bagi mereka yang sakit, yang bergumul, yang menderita, yang mengalami beban hidup yang berat hari-hari ini. Biarlah kami terus diingatkan bahwa kehidupan kekal melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk terus berjuang sehingga kami sebagai ahli waris keselamatan di dalam Kristus Yesus itu mampu untuk selalu keluar menjadi pemenang dalam perjuangan hidup ini. Tuhan berkati terus pelayanan, kesaksian, dan persekutuan jemaat-Mu di Jemaat Rama Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami senantiasa giati tiap hari, sungguh-sungguh itu selalu berkenan kepadamu Bapa. Berkati kami terus dalam menjalani hidup kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah bersaksi dalam kehidupan ini, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, karena kita percaya Dia yang senantiasa mengasihi kita akan terus menuntun dan membekali kita dengan berkat-Nya supaya kita terus berjuang dalam kehidupan kita. Selamat pagi,
Tuhan memberkati.